Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah sekalian, jumpa lagi kita di pertemuan kita kali ini. Dan kita awali pertemuan kita dengan bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku sekalian, pada pertemuan kita kali ini kita kembali masuk di materi kawaid kita, materi tata bahasa kita, dan masih tentang aqsamul fi'il, pembagian fi'il atau pembagian kata kerja. Pada pertemuan kita sebelumnya kita sudah belajar tentang atau membahas tentang pembagian fi'il berdasarkan waktu. Fi'il berdasarkan waktu terbagi 3. Fi'il madi, lampau, fi'il mudhari, sekarang dan akan datang, fi'il amr, kata kerja perintah. Baik, anak-anak sekalian, untuk kali ini pembagian fi'il yang akan kita bahas adalah pembagian fi'il berdasarkan objeknya. Jadi taksimul fi'li bin nazari ila ma'mulihi, pembagian fi'il ditinjau dari objeknya. Di dalam bahasa Arab, fi'il atau kata kerja berdasarkan objeknya itu terbagi 2. Yang pertama adalah namanya fi'lul lazim, fi'il lazim, kemudian al-fi'lul muta'addi, fi'il muta'addi. Jadi fi'il lazim dan fi'il muta'addi, itulah pembagian fi'il berdasarkan objeknya. Objek dalam bahasa Indonesia kita artikan dengan yang dikenai pekerjaan. Kalau subjek, yang melakukan pekerjaan. Kalau objek, yang dikenai pekerjaan. Biasa diawali dengan kata tanya apa. Kalau subjek diawali dengan kata tanya siapa. Baik, anak-anakku sekalian, kita jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah fi'il lazim. Apa itu fi'il lazim? Fi'il lazim adalah fi'il yang tidak membutuhkan adanya objek. Jadi walaupun dalam kalimat tersebut atau kata kerja tersebut tidak memiliki objek dalam kalimat itu, makna dari kalimat itu kita sudah bisa memahami, kita sudah bisa paham dan sudah sempurna makna dari kalimat tersebut walaupun tidak ada kata yang berposisi sebagai objek. Jadi sekali lagi, fi'il lazim adalah fi'il yang tidak membutuhkan adanya objek. Tidak ada objek dalam kalimat tersebut. Dalam bahasa Indonesia, kita kenal jenis kata kerja ini dengan istilah kata kerja intransitif. Kata kerja intransitif. Contoh kalimatnya. Qama Zaidun. Qama Zaidun. Artinya Zaid telah berdiri. Ini kata kerjanya yang mana? Ya, qama, artinya berdiri. Berdiri ini tidak membutuhkan objek. Ketika orang mengucapkan kalimat qama Zaidun, sudah sempurna, Zaid berdiri. Tidak butuh lagi apa dan yang lainnya. Jadi qama Zaidun, Zaid berdiri. Karena kalimat ini sudah sempurna, maka qama dikatakan fi'il lazim karena tidak butuh objek. Contoh yang lain, hadara Muhammadun. Hadara Muhammadun. Muhammad telah hadir. Fi'ilnya yang mana? Hadara. Hadir.
Ketika orang mengatakan hadir, maka tidak butuh objek. Nah, berikutnya, supaya lebih paham lagi, jalasa aliyun. Jalasa aliyun. Ali telah duduk. Kata kerjanya adalah duduk. Jalasa. Kata jalasa ini tidak membutuhkan adanya objek. Karena tidak ada pertanyaan lagi. Apa yang duduk? Yang seharusnya ditanyakan adalah siapa. Maka ada jawaban di sini adalah siapa yang duduk? Ali. Jadi itulah beberapa contoh fi'il lazim atau kata kerja yang tidak membutuhkan adanya objek. Yang kedua adalah fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi. Apa itu fi'il muta'addi? Adalah fi'il kata kerja yang membutuhkan adanya objek. Lawannya lazim tidak butuh objek. Kalau muta'addi butuh objek. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah kata kerja transitif. Contoh kalimatnya, fahima Zaidun ad-darsa. Fahima Zaidun ad-darsa. Zaid memahami pelajaran. Kata kerjanya adalah memahami, fahima. Siapa yang paham? Zaid. Kemudian muncul pertanyaan, apa yang Zaid pahami? Maka dilanjutkan dengan kata ad-darsa, pelajaran. Nah, pelajaran inilah yang berposisi sebagai objek. Memahami. Memahami apa? Memahami pelajaran. Berikutnya, syariba Muhammadun al-asala. Syariba Muhammadun al-asala. Muhammad minum madu. Syariba minum. Apa yang diminum oleh Muhammad? Di sini adalah madu. Nah, maka madu ini adalah objek. Karena ada objeknya, maka kata syariba ini dikatakan fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi. Contoh lain supaya anak-anakku sekalian semakin memahami. Akala aliyun al-khubza. Akala aliyun al-khubza. Ali makan al-khubza, roti. Kata makan sebagai kata kerjanya juga dikategorikan sebagai fi'il muta'addi. Butuh objek. Apa objeknya? Roti. Nah, ketika orang hanya mengatakan akala aliyun, Ali makan, tentu timbul pertanyaan, apa yang dimakan oleh Ali? Di sini yang disampaikan di kalimat ini adalah Ali makan roti. Jadi itulah fi'il muta'addi. Kalau fi'il muta'addi, kalimatnya belum sempurna kalau tidak dihadirkan objek dalam kalimat tersebut. Jadi sekali lagi, fi'il muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan adanya objek. Baik anak-anakku sekalian, tapi bisa saja kita mengubah sebuah kata kerja fi'il lazim itu menjadi fi'il muta'addi yang awalnya tidak butuh objek menjadi sebuah kata kerja yang butuh objek. Bagaimana caranya? Caranya dalam bahasa Arab ada dua. Yang pertama, kita buat mengikuti wazan. Wazan dalam bahasa Arab itu ada istilah wazan. Apa artinya wazan? Pola. Pola kata kerjanya kita ubah menjadi bermodel fa'ala. Huruf keduanya ditasdidkan, didobelkan. Fa'ala. Contoh misalnya, ada kata hasuna. Hasuna ini artinya baik. Nah, kalau baik kan tidak butuh objek. Nah, kita bisa ubah kata ini menjadi butuh objek. Caranya adalah mengikuti pola fa'ala, maka menjadi hasana. Hasana maknanya berubah menjadi memperbaiki. Apa yang diperbaiki? Nah, berarti sudah butuh objek. Contoh yang lain, sahula. Sahula ini artinya mudah. Kalau orang mengatakan mudah berarti tidak butuh objek. Tetapi kalau kita ingin ubah menjadi kata yang butuh objek, maka berubah menjadi sahala.
artinya pun berubah. Awalnya sahula mudah, sahala mempermudah. Mempermudah. Itu yang pertama. Yang kedua, dibuat mengikuti wazan atau pola af'ala. Jadi model kata kerjanya adalah af'ala, ditambahkan a di depannya, af'ala. Contoh, kharaja artinya keluar. Kita ingin kata kharaja ini membutuhkan objek, maka diubah menjadi akhraja. Akhraja artinya mengeluarkan. Kamula sempurna. Kalau kata sempurna, dia tidak butuh objek lagi. Tetapi kalau kita ubah menjadi akmala, artinya juga berubah menjadi menyempurnakan. Sehingga muncul pertanyaan, menyempurnakan apa? Nah, jadi itu cara mengubah fi'il lazim menjadi fi'il muta'addi. Awalnya kharaja, keluar, menjadi akhraja, mengeluarkan. Kamula sempurna menjadi akmala, menyempurnakan. Baik anak-anakku sekalian, kesimpulan penjelasan kita pada kali ini bahwa berdasarkan objeknya, fi'il itu terbagi dua. Yang pertama adalah fi'il lazim, tidak butuh objek atau tidak ada objek dalam kalimat tersebut. Kemudian yang kedua adalah fi'il muta'addi, kata kerja yang butuh objek. Semoga dengan penjelasan singkat ini anak-anakku bisa memahami pembagian fi'il ini berdasarkan objeknya. Untuk semakin memantapkan pemahaman kita, silahkan mengerjakan tugas. Yang pertama adalah cari 5 contoh kata kerja yang masuk kategori fi'il lazim. Tuliskan di buku tulis Anda bersama artinya. Yang kedua sama, tetapi ini untuk fi'il muta'addi. 5 contoh kata kerja fi'il muta'addi bersama artinya. Kerjakan di buku tulis Anda dengan baik, lalu kirim di Google Classroom. Saya kira itu anak-anakku sekalian, tetap semangat belajar karena dalam menuntut ilmu itu tidak ada kata berhenti. Pepatah Arab mengatakan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari sejak buayan sampai liang lahat. Nah, anak-anakku sekalian, demikian pertemuan kita kali ini. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.